Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kami berkumpul di acara ini berbahagia. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat dan masyarakatnya dari kegelapan menuju pencerahan, dari masyarakat amoral menuju kebenaran. Pada kesempatan kali ini, saya Farah Sani dari SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto akan beruntung berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan cahaya atau petunjuk untuk kehidupan manusia. Sebagaimana Allah jelaskan, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabb Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran An-Nisa ayat 174. Namun ternyata petunjuk itu hanya bisa bermanfaat bagi mereka yang mengimani Al-Quran dan meyakininya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Lalu bagaimana caranya Al-Quran bisa dimanfaatkan? Dalam sebuah hadis dikatakan, Al-Quran adalah jamuan Allah, maka sambutlah hidangannya semampu kalian. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah cahaya petunjuk, cahaya yang jelas, obat yang bermanfaat dan penjaga bagi yang berpegang teguh kehadapnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Muhammad Iqbal, salah satu pemikir Islam modern, berkata, bacalah Al-Quran seakan-akan ia turun padamu. Sedangkan Iman Al-Maududi memberikan resep kepada kita untuk mendapatkan cahaya Al-Quran dengan kata-katanya untuk mengantarkan mengetahui rahasia ayat-ayat Al-Quran. Tidaklah cukup kau membacanya 4 kali. Dengan demikian, cara untuk memperoleh cahaya Al-Quran adalah dengan membaca, mentadaburnya, dan mengamalkannya. Hadirin yang berbahagia, interaksi pertama kita dengan Al-Quran adalah dengan membaca. Dengan membaca, kita berarti dialog dengan Allah. Kita diajak untuk memahami apa yang menjadi pedoman dalam hidup kita ini. Kita diajak mengerti sebab akibat kemajuan dan kehancuran sebuah kaum. Membaca Al-Quran sendiri adalah salah satu bentuk zikrullah. Dengan membaca Al-Quran, kelak ia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Setelah kita membaca, interaksi berikutnya adalah berusaha untuk memahami atau mentadabburkannya, karena dengan mentadabburkannya kita akan mampu mengambil sebagai pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika kita membaca, walaupun hal ini sudah merupakan perbuatan yang baik, bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi harus penuh dengan perhatian, konsentrasi, tadabbur, dan khusyuk, mendalami segala yang terkandung dalam ayat dan sebab dengan cara demikian, kalbu kita akan terbuka dan menerima cahaya Allah dengan mudah. Inilah inti dari tadabbur itu. Hadirin yang berbahagia, tingkatan berikut adalah pengamalan petunjukan Al-Quran. Pengamalan ini menjadi puncak penentu perubahan seseorang dan umat. Sebaik apapun
Al-Quran yang dibaca, pengalaman tentu semua menjadi sia-sia. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa dengan kitab Al-Quran seseorang bisa dimuliakan atau dihinakan. Hadis riwayat Muslim. Semoga termasuk orang yang dimuliakan lantaran Al-Quran. Karena